Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama gue Imam di sini. Di video kali ini gue bakal ngebahas sesuatu yang berkaitan erat sama dunia anak rantau dan dunia kuliah tentunya. Dimana kan anak kuliah tuh rata-rata anak rantau ya. Mungkin kebanyakan dari anak rantau tuh kan ngekos. Nah, judul pembahasan gue kali ini adalah gimana ngekos membuat diri lu menjadi seorang yang lebih dewasa. Di sini gue udah kedatangan 3 orang mahasiswi yang kuliah di Jogja. Dan mereka ini adalah rata-rata dari daerah yang berbeda. Mungkin bisa diperkenalkan dari mbak-mbak yang di depan gue ini, nama dan asal daerahnya. Perkenalkan, nama saya Lil Asnawiyah, asalnya dari Purworejo. Saya Dewi Nurjana dari Kepulauan Riau. Saya Mardia Amanayusti dari Jambi. Nah, kalian udah tahu kan mereka tuh daerahnya beda-beda. Pertanyaan gue yang pertama sama kalian semua nih. Kenapa kalian rantau? Mungkin ini ya, kayak pengen terus karena udah jadi jalannya aja harus menjadi anak rantau gitu. Mungkin kalau dari yang lain gimana? Kalau aku sih karena emang keinginan dari diri sendiri sih. Iya sih sama, lebih kepengen aja. Lebih kepengen karena memang kalian pengen kuliah di luar daerah kalian atau kalian pengen keluar dari zona nyaman kalian? Emang pengen kuliah di luar aja sih. Nah, yang membuat lu pengen kuliah di luar daerah lu tuh apa? Dari dulu tuh emang pengen kuliah di Jogja. Jadi emang kepengen di Jogja aja gitu loh. Kalau lu gimana? Kalau aku sih pengennya lebih pengen cari pengalaman baru gitu loh. Kalau di tempat yang sering kita lakukan gitu kan kayak bosen gitu. Jadinya pengen cari pengalaman baru terus Suasana baru gitu. Iya, sama teman baru juga. Kalau aku pribadi, alasan utama aku kuliah di sini karena emang jauh dari rumah. Pengen jauh dari rumah. Kenapa pengen jauh dari rumah? Karena suatu keadaan yang suatu keadaan yang nggak bisa aku jelasin secara publik. Oh ya, oke. Terus kenapa kalian milih untuk di sini? Kenapa kalian milih di Jogja gitu? Kenapa? Kan Karena banyak tuh kota di Indonesia kan banyak tuh. Iya, Indonesia punya 34 provinsi, 35 mungkin ya sekarang udah tambah. Kenapa kalian milih buat di Jogja? kalau dari aku pribadi, kenapa Jogja? Karena secara kan aku dari Purworejo, jadi kalau ke Jogja tuh nggak terlalu jauh, kayak cuman 2,5 jam gitu. Lah, terus kalau di Jogja tuh kan udah terkenal banget tuh, bisa dijuluki kota pelajar juga. Di Jogja tuh kata orang tuh istimewa gitu. Jadi ya pengen lah kalau di Jogja gitu kayak seru aja gitu. Terus apa-apa juga tuh lebih kayak mudah dijangkau. Kalau lu gimana? Kenapa Jogja? Karena nggak tahu kenapa Jogja itu punya tempat tersendiri di hati aku. Oh, Jadi aku punya, emang dari SMP aku tuh pengen banget ke Jogja, nggak tahu kenapa gitu. kalau lu? Iya sama sih. Emang dari dulu tuh cinta banget sama Jogja. Kayak Kayak seru aja setiap di sudut Jogja. setiap sudut Jogja tuh ada kenangannya tersendiri di aku. Nah, kalian kan punya alasan masing-masing nih buat milih Jogja sebagai kota rantau kalian. Nah, terus sejauh ini nih, gimana rasanya tinggal di Jogja? Rasanya tuh kadang sedih, terus jauh dari orang tua tuh lebih mandiri juga, tapi tuh di sisi lain kalau pas awal bulan tuh ya emang rasanya tuh kayak seneng gitu. Cuman kalau akhir bulan tuh tahu sendiri Melarat lah, ya? jadi anak kos tuh gimana ya. Oke, Kalau dikasih uang yang berkecukupan gitu kan nanti kita harus ngatur sendiri keuangan kita gimana. Nah, jadi kan kalau pas tanggal tua pasti kalian ngalamin juga lah. Oh ya, ya. Gimana rasanya jadi anak kos? Lu gimana? Apa yang lu rasain selama tinggal di Jogja? Satu kata, betah. Apa yang membuat lu betah? Lu bisa? Ya nggak tahu kenapa. Waktu kemarin nih, Lebaran kemarin kan gue pulang nih, Ya. pulang. Tapi pertamanya emang seneng karena ngerasa pulang kampung gitu kan. Pas di sana, serius, aku ngerasa nggak betah dan aku harus balik Jogja. Gimana pun caranya, cepet-cepet balik ke Jogja. Kenapa bisa lebih betah? Karena ya itu tadi keadaan yang nggak bisa aku publik. Oke. Kalau lu gimana rasanya? Rasanya sih kalau pertama-pertama tuh sedih ya ninggalin bapak, ninggalin keluarga di sana. Berarti baru pertama kali itu ya ngerantau di Iya, Jogja iya, gitu. baru pertama kali. Tapi
di sini kan aku tinggalnya sama abang kan, jadi abang tuh kayak ya pengganti bapak lah gitu, jadi lebih nggak kerasa rantaunya banget gitu loh, lebih ya ada yang ngayomi, ada yang nggak kehilangan banget sih, nggak sedih-sedih banget juga sih sebenarnya. Oke. Kalau dari kamu pribadi gimana? Rasanya tinggal di Jogja? Iya. Mungkin ya nggak jauh beda sama yang kalian rasain ya. Kalau misal Anggun alasannya mungkin karena nggak betah di rumah, gue justru selama di Jogja ini jarang main, termasuk orang yang jarang main. Kenapa? Karena gue emang kalau misal dibilang udah gimana ya, kayak udah pernah ngalamin dunia itu gitu loh. Gue di rumah tuh udah kenyang yang akan main, berangkat pulang malam pulang pagi itu udah biasa buat gue. Jadi ketika gue dikasih kebebasan yang lebih di Jogja, gue tuh kayak udah pernah ngalamin itu, buat apa gitu. Oh, lebih kayak ke gimana ya, udah ngerasain, harusnya aku nggak kayak gitu lagi, terus kayak lebih ke ya udah, kalau aku udah ngerasain berarti ya nggak heran lagi gitu loh sama hal jadi yang nggak penasaran baru. lagi gitu loh. Iya. Kalau aku sih bukan ke penasaran ya, maksudnya aku dulu di sana juga mikirnya karena aku tuh nggak terlalu dilarang, jadi gimana sih, aku di rantau sama di rumah tuh sama aja gitu. Nah jadi kayak justru ya aku di rantau ini tuh kayak aku dibilangin, aku dinasehatin gitu, padahal kalau di rumah aku dibebasin malahan. Beda ya sama Iya. yang Lalu gimana? Tentang kebebasan antara di rumah sama di Jogja, bedanya apa? Sama aja, soalnya abangku tuh juga posesif banget ya kalau soal keluar gitu tuh. Jadi rasanya sama aja, kayak tetap ngerasa dikekang, nggak ada rasa bebas-bebasnya sih di sini. Sama aja kayak di rumah. Nah, terus berikutnya nih, kalian kan, lu dari Purworejo, lu dari Batam, dari Jambi, kan beda tuh sama culture di Jawa, culture-nya beda. Nah, culture shock apa yang kalian rasain selama kalian tinggal di sini gitu? Apa yang beda? Misal kayak suasana orangnya, keramah tamahan orangnya, kan beda tuh pasti tuh antara orang Jawa dengan orang daerah kalian. Mungkin lu sama-sama Jawa ya, jadi bedanya nggak begitu jauh. Iya, Nah, bener. kan berdua kan dari luar Jawa nih. Apa tuh yang kalian rasain? Culture shock apa yang kalian alamin selama kalian tinggal di Jogja ini? Mas, Iya sih, itu yang beda tuh itu, kayak kalau di sini tuh tetangga-tetangganya tuh pada kayak ramah-ramah gitu. Kalau di sana tuh nggak gitu, kayak di sana tuh kalau lewat doang tuh kan nggak pernah yang kayak negor gitu-gitu, nggak pernah. Tapi kalau di sini tuh dikit ketemu depan dikit doang tuh langsung negor kayak gitu-gitu sih. maksudnya saling menyapa ya kalau Iya, di sini? kalau di sana tuh nggak gitu. kalau aku pribadi sih kaget banget karena bahasa. Karena bahasa. Oke, iya soalnya gini, di lingkungan aku di Jambi itu kan juga lingkungan orang Jawa ya. Oh ya, Tapi di sana itu pakai bahasa ibarat bahasa kasar. Jawa kasarnya ini. Iya benar. Jadi di sini itu kan kita harus, ya nggak harus, maksudnya kan etikanya kita pakai bahasa yang lebih halus Sopan. gitu kan, lebih sopan. Ya itu saya kaget dan nggak bisa. Selain bahasa ada lagi nggak? Kalau Dayang tadi ramah-ramah tetangganya, kalau di lingkungan kos aku lebih ke bodo amat malahan. Kayak misalnya kita mau keluar kemana Iya kan, itu sih. kalau di tempat kita kan kayak Kampung di itu Jawa kan lebih- gitu kan, kalau misalnya kita misalnya pergi nih dari siang pulang malam, nanti kan pasti jadi omongan tetangga ya kan. Iya. Oke. Jadi beda-beda nih ya. Kalian sama-sama di Jogja, tapi bukan berarti apa yang kalian rasain itu sama, itu kan intinya kan. Beda-beda kan tergantung lingkungannya. Nah, kalau di lingkungan gue sendiri nih, gue kan ngontrak di lingkungan sebuah dusun. Itu yang emang masih ibaratnya masih desa banget gitu loh. Dimana kalau lu nggak gabung, lu nggak akan dirangkul. Gitu. Oh, jadi lebih kalau misalnya kamu nggak bersosialisasi sama orang tersebut, jadi kamu kayak dikucilkan Nah, gitu. bukan dikucilkan, Kayak nggak masyarakatnya dianggap malah. kayak bodo amat gitu, Oh, kayak gitu. individualis gitu masyarakatnya seperti itu. Itu yang gue rasain nih. Terus cara kalian buat menghadapi perbedaan itu gimana? Iya, menyesuaikan diri aja sih kayaknya. Caranya? Misalnya ya dari kita yang biasanya di kampung aku kalau keluar malam itu harus pulangnya nggak terlalu malam. Nah, jadi kalau di sini kan kayak lebih apa ya? Lebih bisa mengontrol diri lah. Maksudnya kayak kan udah bebas jauh dari rumah kita. Nah,
kalau di Jogja itu aku ngerasa lebih bebas juga, terus ya aku harus bisa ngontrol diri juga, Harus punya benteng ya Iya. buat diri sendiri. nggak bisa seenaknya sendiri juga sebenarnya sih itu. Kalau lu, caranya gimana? Lu kan tadi katanya ada kendala di bahasa nih. Iya. Itu gak susah kan buat bahasa karena lu komunikasi kan di situ. Berkomunikasi sama orang. Kalau- Cara lu gimana? Kalau aku sih lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia Bahasa Indonesia. daripada bahasa Jawa. Jadi kalau ditanya orang bahasa Jawa bisa atau enggak, ya aku ngejelasin kalau aku bisa bahasa Jawa tapi aku nggak bisa bahasa Jawa yang Yang kromo, yang halus. ya yang halus. Jadi makanya aku pakai bahasa nasional aja lebih biar kesannya lebih sopan general, lah lebih intinya umum. gitu. Oke. Mungkin segitu dulu ya. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.